Shalom, blessed people. Selamat kembali kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa supaya kita semua senantiasa terpelihara dengan baik oleh Tuhan. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan, kita senantiasa mendapatkan kekuatan untuk senantiasa maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka hati dan belajar satu judul, 7 kebiasaan orang Kristen yang tidak bermutu. Saudara, banyak orang yang ingin di dalam hidupnya mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Bahkan mereka kalau berdoa, doanya adalah, Tuhan, supaya aku diberkati di bumi dan diberkati di sorga. Bagus sekali doa yang seperti ini. Namun kalau kita melihat pada kenyataannya, banyak orang mengalami kegagalan di dalam hidupnya karena ternyata ada berbagai faktor yang tanpa ia sadari menghalangi kesuksesannya, bahkan menghalangi berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupannya. Kalau kita telusuri memang penyebabnya banyak, tapi salah satunya mengapa mereka tidak bisa sukses dan diberkati Tuhan, karena ada orang-orang termasuk orang-orang percaya yang terus hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermutu, kebiasaan-kebiasaan yang salah, kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya, saudara, kita hari ini mau belajar tentang 7 kebiasaan orang Kristen yang tidak bermutu, supaya kita boleh diubahkan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas tinggi di hadapan Tuhan, dan oleh karenanya hidup kita boleh diberkati dan menjadi berkat. Ada pepatah yang berkata, hati-hati dengan pikiranmu, karena itu akan menjadi perbuatanmu. Hati-hati dengan perbuatanmu, karena kalau perbuatanmu itu baik yang jelek ataupun yang baik, dilakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi kebiasaanmu, habits. Hati-hati dengan kebiasaanmu yang baik ataupun yang buruk. Karena itu semua nantinya akan membentuk karaktermu. Demikian juga, hati-hati dengan karakter kita. Karena karakter kita ini akan menentukan apakah masa depanmu baik atau tidak baik. John Dryden mengatakan, we first make our habits, and then our habits make us. Pada awalnya, memang kita ini yang membentuk kebiasaan lewat pola pikir kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Namun pada akhirnya, kebiasaan kita itulah yang membentuk seperti apakah kehidupan kita. Hati-hati dengan kebiasaan, terutama kebiasaan yang buruk, karena itu pasti akan membawa banyak kerugian dan masalah di dalam kehidupan kita. Contoh, saudara, orang yang kebiasaannya itu membuang sampah di mana-mana, maka ketika ia melihat sungai, dia akan santai saja, buang kasur ke sungai, buang sampah-sampah rumah tangga ke sungai. Ketika musim hujan datang, nah ini masalah muncul. Sungai itu menjadi mampet, terjadilah banjir, rumahnya pun kebanjiran. Jadi kita lihat ya, kebiasaan kita akan menentukan seperti apakah kualitas kehidupan kita kelak. Dan hati-hati, kebiasaan kita itu pun bisa mempermalukan kehidupan kita. Contoh, saudara, ada orang yang sukanya
meludah sembarangan. Kemana aja, asal lihat lahan kosong, dia kadang nggak tahu tempat, bahkan meludah di pinggir jalan, meludahi orang. Itu santai saja. Tapi saudara, kalau Anda pergi ke Singapura, kalau berani meludah sembarangan, maka akan ada denda yang sangat mahal di Singapura. Beberapa tahun yang lalu ketika saya ada di Singapura, saudara, saya melihat ada tanda larangan untuk meludah. Dan saya melihat itu di pinggir jalan, tanda larangan meludah di sepanjang jalan itu ditulis dalam 3 bahasa. Yang pertama, saudara, ditulis di dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ditulis dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga ditulis dalam bahasa Chinese. Artinya apa? Di sini kita melihat ternyata kita jumpai ada orang-orang Indonesia ketika berkunjung ke Singapura pun suka meludah di sembarang tempat sehingga dipandang perlu oleh pemerintah untuk mendirikan satu peraturan yang tegas, jangan meludah sembarangan. Ada orang yang meludah sembarangan ketika ketahuan didenda mahal. Wah, rugi besar karena kebiasaan yang salah. Atau ada juga orang yang kebiasaannya sehari-hari misuh, ya, kata-kata kotor. Dan bahkan kata-kata kotor itu bukan hanya diucapkan, tapi di dalam media sosial pun ketika komen keluar kata-kata kotor itu. Karena sudah kebiasaan, otomatis dia komennya yang nyelekit-nyelekit seperti itu, bahkan cenderung fitnah. Nah, ketika kena undang-undang ITE, wah, baru bingung, baru galau, baru nangis-nangis, minta maaf, dan lain sebagainya. Ini semua terjadi karena apa? Karena kebiasaan-kebiasaan yang salah, tapi dibiarkan saja sehingga berubah menjadi kerugian besar bagi orang yang memiliki kebiasaan yang salah ini. Nah, saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang 7 kebiasaan orang Kristen yang salah. Sesungguhnya ini saya mendapatkan ide dari seorang motivator bernama Stephen Covey, di mana dalam bukunya ia bicara tentang The 7 Habits of Highly Effective People. 7 kebiasaan orang yang sangat efektif sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang sukses. Kita tidak membahas dari sisi buku ini, namun saya akan membahas dari sisi firman Tuhan, 7 kebiasaan orang Kristen yang salah, yang tidak bermutu, sehingga Tuhan tidak bisa memberkati kita. Kita perlu membenahi pola pikir kita perlu membenahi cara kerja kita perlu membenahi karakter kita, supaya kita bisa menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, supaya Tuhan bisa memberkati kita dengan maksimal. Oke, mari kita akan masuk pada hal yang terpenting, yaitu bagaimana sih kita bisa mengalahkan 7 kebiasaan orang Kristen yang tidak bermutu. Nah, kita lihat, apa sih 7 kebiasaan orang Kristen yang gak bermutu? Yang pertama, banyak orang Kristen yang tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Ulangi, banyak orang yang tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Apa-apa bilangnya sibuk, apa-apa bilangnya nggak sempet. Dan mereka berkata, saya butuh tambahan waktu untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya, masalah-masalah yang terjadi ketika mereka bekerja, ketika mereka melayani, ketika mereka berkeluarga, adalah karena mereka ini tidak mampu untuk mengatur waktunya dengan baik. Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam Efesus 5 ayat 14-16. Dikatakan firman Tuhan,
Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tuhan mau kita ini memperhatikan dengan betul, dengan teliti, bagaimana lifestyle kita. Jangan lifestyle kita ini seperti orang bebal. Tapi hendaknya lifestyle kita ini seperti orang yang arif bijaksana. Dan perhatikan, pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Garis bawah ya, pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Tahukah Anda, ada satu modal yang Tuhan berikan secara adil di dalam kehidupan manusia. Itu apa? Waktu 24 jam sehari. Orang kaya, orang nggak punya, waktunya sama-sama 24 jam. Nggak ada orang kaya waktunya sampai 30 jam. Nggak ada. Satu orang sama, semua. 24 jam sehari. Kuota waktunya dari Tuhan. Namun, ternyata banyak orang yang wasting time, membuang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia dan tidak produktif. Akibatnya apa? Akibatnya mereka banyak sekali mengalami berbagai macam kegagalan. Membangun keluarga, gagal. Istrinya komplain terus, ya, suaminya komplain terus. Anak-anak enggak terurus dengan baik. Sekolah nggak berprestasi, nilainya jeblok terus, gagal terus. Kenapa? Karena tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Yang bekerja juga sama. Proyek ini diterima, proyek itu diterima. Tugas ini semua diterima tapi nggak ngukur kekuatannya, nggak ngukur apakah dia bisa bagi waktu atau tidak. Akhirnya amburadul semuanya, kacau semuanya. Demikian juga dalam ibadah pelayanan, hal yang sama juga seringkali terjadi. Banyak orang yang tidak menggunakan waktunya dengan baik. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti akan prioritas. Nah, bicara tentang time management atau manajemen waktu, kita ini harus mengerti bahwa ada hal-hal di dalam hidup kita ini yang harus diprioritaskan lebih utama daripada yang lain. Berikut ini saudara, saya sampaikan solusi bagaimana kita ini bisa menjadi orang-orang Kristen yang pandai, yang bisa mengatur waktu dengan seimbang dan baik. Caranya bagaimana? Kita harus menentukan skala prioritas di dalam kehidupan kita. Kita harus memanage waktu kita, mana waktu untuk bekerja, mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk ibadah, melayani, mana waktu untuk keluarga. Dan kalau kita bisa menata waktu kita dengan disiplin dan komitmen yang baik, saya percaya kebiasaan kita membuang-buang waktu selama ini bisa dihapus sehingga waktu yang Tuhan sediakan, modal yang Tuhan berikan dalam hidup kita dalam bentuk waktu ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Stephen Covey, seorang motivator yang luar biasa, satu kali berbicara di depan sekelompok mahasiswa bisnis dan ia menggunakan satu ilustrasi yang sangat-sangat luar biasa tentang bagaimana kita bisa mengatur waktu. Di hadapannya ada sebuah toples yang cukup besar dan di meja kelas itu ada batu, ada kerikil, ada pasir, dan ada air juga yang disediakan. Dia mengajarkan kepada kelompok mahasiswa bisnis ini bagaimana kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Singkat cerita,
Dia mengatakan begini, kalau engkau mau menjadi orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu, maka kita harus memasukkan hal-hal yang terpenting terlebih dahulu. Maka ia mengambil bebatuan yang cukup besar, kemudian dia masukkan ke dalam stoples. Ya. Lalu ketika batuan yang besar itu dimasukkan, dia bertanya kepada mahasiswa, apakah toples ini masih bisa dimasukin oleh yang lain? Bisa. Akhirnya dia masukkan kerikil sampai penuh ke mulut toples. Dia bertanya lagi, apakah masih bisa diisi? Bisa. Dia masukkan pasir yang akhirnya mengisi rongga-rongga kosong yang meskipun kecil tapi masih bisa terisi dengan butiran-butiran pasir yang begitu halus itu sampai ke atas. Apakah masih bisa diisi? Masih. Lalu dia masukkan air sehingga sampai penuh. Toples itu sungguh-sungguh bisa menampung segala sesuatunya. Nah, big rocks atau batu-batuan yang besar itu bicara hal-hal yang paling utama, paling penting di dalam kehidupan kita, yang harus kita prioritaskan. Apa itu? Yang pertama, keluarga. Itu penting sekali untuk kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kesehatan kita. Saudara, kita semua bisa melakukan begitu banyak perkara kalau sehat. Betul apa tidak? Dan kesehatan itu harganya mahal, luar biasa. Karena itu, selagi kita masih hidup, mari kita berusaha menjaga kesehatan kita sebaik-baiknya, supaya tidak ada penyesalan di belakang. Jaga keluargamu dengan baik, itu masukkan dulu. Kemudian kesehatanmu, kemudian pekerjaanmu masukkan. Kemudian ibadahmu itu dimasukkan. Kemudian pergaulanmu, ya, orang-orang yang menjadi lingkar terdalam di dalam pergaulan saudara, itu perlu Anda perhatikan dengan baik, karena mereka adalah support system bagi saudara. Nah, masukkan hal-hal yang terpenting terlebih dahulu, baru masukkan hal-hal yang sifatnya entertainment, yang sifatnya sekunder. Kalau ada ya tambah nyaman hidup ini, kalau ada ya bagus, tapi kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Yang penting yang utama sudah kita lakukan. Nah, baru yang lain-lain masuk di sana. Sedihnya saudara, banyak orang Kristen yang berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan perbesar kapasitas saya, tapi disuruh belajar, nggak ada waktu. Tapi disuruh untuk mengembangkan diri, selalu berkata, nggak sempet Tuhan, capek Tuhan. Nah ini bagaimana saudara? Tuhan mau supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang bermutu tinggi. Dengan apa? Dengan pinter-pinternya mengatur waktu. Ingat, satu hari itu 24 jam. Anda kerjakan untuk apa saja. Anda bisa kerjakan pekerjaan Anda masih bisa menjaga keluarga Anda masih bisa melakukan hal-hal yang positif dalam waktu 24 jam ini. Selebihnya kita pakai untuk istirahat. Jangan lupa saudara, istirahat itu juga satu investasi hal yang penting di dalam kehidupan kita, supaya tubuh kita boleh senantiasa sehat untuk bekerja dan berkarya. Yang pertama saudara, jangan jadi orang Kristen yang tidak bisa membagi waktu. Jadilah orang Kristen yang cerdas. Jadilah orang Kristen yang pinter untuk memilih dan memilah. Sehingga waktu kita senantiasa boleh diisi secara efisien. Dan berkat Tuhan boleh senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Nah ini yang pertama. Jangan jadi orang Kristen yang gak bermutu dengan gagal membagi waktu dengan baik. Lalu yang kedua, inilah sifat orang Kristen yang tidak bermutu yang harus kita hindari, yaitu selalu berpikir negatif.
Kalau Anda membaca di dalam Filipi 4:13, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tahukah Anda, ini adalah satu pernyataan, satu statement yang sangat positif daripada Rasul Paulus. Kalau Anda perhatikan, saudara, hidup Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan itu enggak mulus. Penuh dengan tantangan, penuh dengan mara bahaya. Paulus katakan, aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu apa itu kehausan. Aku tahu rasanya dicaci maki orang, dihina orang. Aku tahu rasanya mengalami karam kapal. Aku tahu rasanya baru khotbah kemudian diseret turun oleh orang, dimaki-maki oleh orang. Aku tahu bagaimana dipenjarakan berkali-kali, rasanya seperti apa, aku tahu. Ya. Kalau kita jadi Paulus, pasti cenderungnya kita ini menjadi orang yang selalu negatif thinking. Aduh, ikut Yesus kok susah. Aduh, melayani Tuhan kok berat. Aduh, tantangannya kok luar biasa. Kita mesti begitu. Tapi Rasul Paulus, karena ia mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dengan total dalam hidupnya, Roh Kudus membuatnya dia bisa selalu berpikir positif. Bahkan dia berkata tadi, dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Lihat, segala perkara, bukan perkara yang gampang bisa kutanggung. Tidak, segala perkara, entah yang gampang, entah yang tidak gampang, semuanya aku bisa menanggung. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Inilah yang membuat Rasul Paulus senantiasa kuat di dalam segala tugas dan pelayanannya. Kenapa? Karena ia tidak membiarkan semua pikiran-pikiran negatif itu merusak moodnya, merusak imannya, merusak pengharapannya di dalam Tuhan. Jadi saudara, ayo kita cek diri kita masing-masing. Di dalam kehidupan keseharian kita, memang saya tahu orang itu cenderungnya berpikirnya negatif. Tapi firman Tuhan mengajak kepada kita, jangan dibiasakan untuk berpikir negatif. Karena pikiran-pikiran yang negatif tidaklah membawa berkat, melainkan membawa kegagalan dan kutuk di dalam hidup manusia. Saya teringat kisah tentang 12 pengintai. Yang 10 itu berkata negatif tentang tanah Kanaan, tapi hanya 2, yaitu Yosua dan Kaleb, yang dengan gagah berani, dengan iman, dengan nada yang sangat positif, berkata, bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan akhirnya, mana yang Tuhan dengar? Suara mayoritas yang negatif atau suara minoritas yang positif? Tuhan dengar suara positif Yosua dan Kaleb. Iman itu mendatangkan berkat. Ketika kita bisa melihat hal-hal yang baik, ketika kita bisa melihat pengharapan itu ada, meskipun di tengah-tengah situasi yang kelam sekalipun, disitulah kekuatan Allah mengalir buat kita semua. Sehingga apa? Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi jangan biarkan saudara, pikiran-pikiran negatif ini kita biasakan menjadi penentu hidup kita. Contoh apa? Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Buang itu semua, katakan, bersama dengan Tuhan, kita dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ayo belajar, ayo bangkit. Nah gitu saudara. Ada lagi orang yang berkata, masa sih Tuhan bisa tolong saya dalam hal ini? Dia lupa, di masa-masa yang lalu Tuhan sudah mengadakan mujizat pertolongan yang luar biasa.
Bahkan penyertaan Tuhan itu sampai hari ini begitu dahsyat dalam hidupnya. Tapi dia lupa untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Sehingga dia berkata, apa bisa ya Tuhan tolong saya? Dan hatinya dipenuhi dengan kebimbangan. Orang bimbang tidak menerima jawaban Tuhan. Tapi orang yang kuat di dalam iman, orang yang kuat di dalam pengharapan akan menerima jawaban Tuhan pada waktu yang terbaik dari Tuhan. Bisa bilang amin? Haleluya. Kemudian ini contoh pikiran yang negatif yang lain. Mudah berprasangka buruk. Ketika bergaul, pikirannya itu nomor satu, orang ini jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Ya, langsung berprasangka buruk terus. Kemudian menjadi mudah tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, akhirnya benci. Dan ketika benci, ya hubungan yang tadinya oke, jadi nggak baik, dan akhirnya dia menjadi orang yang dijauhi oleh komunitas. Karena apa? Tidak bisa membawa hal yang positif di dalam kesehariannya. Jadi solusi atas kebiasaan yang buruk ini apa? Begini saudara. Ayo kita isi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan yang mendatangkan iman yang positif. Sehingga kita berkata, bersama dengan Tuhan, aku sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Dia yang memberikan kekuatan bagi saya. Jangan lagi katakan, aku enggak bisa, aku lemah, aku enggak ngerti apa-apa, pasti gagal, aku enggak diterima, aku enggak dikasih. Stop saudara. Jangan biarkan segala pikiran yang negatif itu menguasai hidupmu. Tapi kiranya kita ini mengisi pikiran kita dengan firman Allah yang mendatangkan kekuatan buat kita untuk maju. Kalau Anda bangun pagi, habis mandi, sisiran di depan kaca, katakan, aku diberkati, aku ini orang yang diberkati, aku orang yang dipulihkan, aku orang yang disayang oleh Tuhan, aku orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama dengan Tuhan, aku cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Dan Tuhan memberikan kekuatan buat kita semua yang membutuhkan anugerahnya. Jangan biasakan pikiran kita diisi dengan hal-hal yang negatif. Tapi isilah pikiran kita dengan firman Tuhan yang membawa kita dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Dari satu berkat menuju berkat yang lain sampai pada kesempurnaannya. Bisa bilang amin? Haleluya untuk firman Tuhan. Nah yang ketiga, inilah kebiasaan orang Kristen yang gak bermutu yang harus kita tinggalkan. Yaitu apa? Tidak mau bertumbuh lagi. Orang yang gak bermutu punya kebiasaan malas. Sehingga tidak mau bertumbuh lagi di dalam iman kepada Tuhan. Dia sudah merasa cukup di dalam keadaannya sekarang dan dia menolak untuk bertumbuh. Dia sudah senang jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Dia sudah puas jadi orang Kristen yang imannya lumayan saja. Nah, ketika orang Kristen ini nggak mau bertumbuh, ya dia nggak akan bisa menjadi murid-murid Kristus yang dewasa. Wong anak kecil aja dari bayi itu bertumbuh jadi remaja, bertumbuh menjadi orang dewasa. Demikian juga di dalam iman dan kerohanian kita, kita harus senantiasa mau bertumbuh. 2 Petrus 3:18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita,
Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, saudara, sekarang kita melihat mengapa orang tidak mau bertumbuh. Yang pertama, karena merasa puas dengan keadaannya yang lumayan saja. Ini yang disebut dengan mediocrity alias mediocre. Gimana usahamu? Ya lumayan. Gimana keluargamu? Ya lumayan. Gimana imanmu? Ya lumayan. Ayo kita bertumbuh lagi. Ya ora usah. Ayo dong maju. Ya males. Kenapa? Sukanya lumayan. Ya. Nah ini orang nggak mau bertumbuh karena sudah puas dengan kondisinya yang serba nanggung. Mediocre itu kan di tengah. Jelek, nggak jelek amat. Bagus ya nggak bagus amat. Jadi ya lumayan saja gitu. Nah inilah orang-orang yang tidak mau membayar harga untuk bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Lumayan wis cukup katanya. Lalu ada orang yang nggak mau bertumbuh karena takut bayar harga. Takut capek. Takut susah. Takut tantangan. Takut omongan orang. Takut kalau gagal dia merasa malu. Sehingga akhirnya daripada saya gagal, daripada saya resiko diketawain orang, dihina orang, sudahlah saya diam-diam saja. Sudahlah terima nasib saja. Kenapa dia nggak bisa maju, nggak bisa bertumbuh dalam hal usaha, apapun juga? Karena dia takut membayar harga untuk bisa maju dan bertumbuh. Semua dalam hidup ini harus berani membayar harga. Semakin berkualitas benda yang kita inginkan, harganya pun juga semakin mahal. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus berani membayar harga, berani capek, berani berusaha, berani terima resiko kegagalan, berani dihina orang. Supaya apa? Bisa maju pekerjaannya, bisa maju pelayanannya, bisa maju kehidupannya. Ada lagi orang yang nggak mau bertumbuh karena takut tahu banyak dan dituntut banyak. Tuh firman Tuhan katakan begitu. Sehingga dia katakan lebih baik saya nggak terlalu baca ayat firman Tuhan supaya saya nggak dituntut banyak. Udahlah ngene-ngene wae, cukup, santai-santai aja. Jangan jadi Kristen yang semangat, ya sih Kristen yang biasa-biasa saja lah. Kristen yang nggak suka baca Alkitab, kenapa? Well, kalau saya tahu firman Tuhan makin banyak, saya tuntutannya makin banyak dong. Lebih baik saya nggak baca, kurang ngerti apa-apa, tuntutannya sedikit. Itu menurut dia. Akhirnya apa? Dia tidak pernah bertumbuh rohaninya. Puluhan tahun ikut Yesus, tetap jadi Kristen anak-anak. Yang suka mutung, yang suka merajuk, yang kalau keinginannya tidak dipenuhi, dia marah, dia ngambek. Kenapa? Dia nggak mau bayar harga, dia nggak mau belajar firman Tuhan, dan tidak mau dituntut banyak. Lalu ada orang yang nggak bisa bertumbuh karena ada dosa dan belenggu yang belum dilepaskan. Dosa itu selalu membuat kita ini nggak bisa maju. Seperti bola besi yang diikatkan di kaki, itulah dosa yang selalu menyeret kita makin dalam, makin dalam, dan tidak bisa melangkah maju. Dosa itu juga seperti penjara yang memenjarakan kita. Sehingga kita nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Serahkan hidup kita di kayu salib Kristus itu, supaya dengan kuasanya kita dilepaskan dari semua belenggu dosa dan bertumbuh dengan baik. Saudara,
Ada dua orang murid Yesus yang kontras sekali dalam hal pertumbuhan rohaninya. Yang pertama kita melihat dari Petrus. Petrus ini saudara pernah gagal ketika ia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Jelas, Yesus pun kecewa ketika melihat Petrus, seorang yang dekat di hatinya, masuk ring satunya Yesus, kok menyangkal sampai sumpah-sumpah 3 kali nggak kenal Yesus. Yesus sedih. Dan ketika ayam berkokok, Petrus pun merasa down, merasa kecewa. Dia marah kepada dirinya sendiri. Kenapa dia sampai menyangkal Yesus? Tapi, nah ini, Petrus terus bertumbuh rohaninya dan terus melayani Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus bangkit di tepi danau, hubungannya dengan Yesus dipulihkan. Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali ditanya begitu. Dan Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan akhirnya saudara, orang ini terus setia melayani Tuhan sampai ajalnya. Ketika ia mati disalib terbalik di zaman Roma dikuasai oleh Kaisar Nero. Ia mempertahankan imannya sampai saat yang terakhir. Dan ia bertumbuh pesat sampai maut datang dalam hidupnya. Lain halnya dengan Yudas. Yudas ini kurang apa tuh saudara? Masuk ring satunya Yesus. Lihat Yesus bikin mujizat langsung. Bukan katanya, langsung dengan mata kepalanya sendiri. Mendengar pengajaran Yesus langsung. Tapi yang dekat dengan Yesus tidak berarti dia bertumbuh dengan Yesus. Anda jadi orang Kristen yang merasa dekat dengan Tuhan melalui ibadah, melalui apapun juga, belum tentu Anda itu sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan. Kenapa? Karena bertumbuh dalam Tuhan itu harus bayar harga. Yudas ini murid Yesus yang nggak mau bayar harga. Dia ikut Yesus 3,5 tahun, tapi tidak mau bertumbuh. Hatinya yang pencuri, maling tetap dipelihara. Hatinya yang penuh ketamakan dengan uang, terus dipelihara. Dia pelayanan, tapi dia terus pelihara hatinya yang jahat. Akhirnya apa yang terjadi? Ia tega menjual Yesus. Dan ketika ia mendapat 30 keping uang perak, dia tidak bahagia. Dia depresi dan akhirnya mati menggantung diri. Inilah ending yang sangat tragis dari seorang murid Yesus yang seharusnya bisa bertumbuh dengan baik dan menjadi teladan bagi kita semua. Jangan seperti Yudas, tapi jadilah seperti Petrus yang mau terus bertumbuh, terus diproses dalam kasih karunia Tuhan sampai saat yang terakhir. Kemudian saudara yang keempat, inilah kebiasaan orang Kristen yang gak bermutu, yaitu apa? Hidup ya hidup, tapi tidak punya tujuan hidup yang jelas. Nah, berikut ini beberapa pandangan orang yang gak bermutu tentang tujuan hidup. Kalau ditanya, Mbak, Mas, Pak, Bu, Koh, Cik, brother, sister, menurut kamu hidupmu tuh apa sih? Ada orang yang berkata, ya hidup tuh cuma sekali ya, harus dinikmati sepuas-puasnya. Life is just for fun. Nikmati aja, enggak usah mikir surga, enggak usah mikir neraka, enggak usah mikir dosa, yang penting enjoy, lakukan saja. Apa yang enak, hajar saja. Itulah hidup yang tanpa tujuan yang jelas. Ada lagi orang yang mengatakan, hidup itu penuh dengan penderitaan, Pak. Penuh dengan air mata, Pak. Hidup saya susah terus. Saya dikhianati orang, saya dihina orang. Kerja ini gagal, kerja itu gagal.
rumah tangga gagal, hidup itu penuh dengan air mata, stres, depresi. Akhirnya ada yang bunuh diri juga. Ada lagi orang yang berkata, kenapa saya lahir dalam dunia ini? Dia mengutuki hari kelahirannya. Dia merasa gak senang hidup dalam dunia ini. Kok saya lahir? Begitu banyak masalah dunia ini. Dan hidupnya penuh dengan hal-hal yang negatif. Bahkan ada orang yang punya pandangan hidup dalam dunia ini hanya untuk menanggung derita dan menunggu waktunya kapan kita mati. Nah ini saudara, kita lihat ini adalah sikap pribadi yang tidak bermutu. Karena apa? Karena hidupnya hanya dihabiskan dengan hal-hal yang tidak bermutu dan tanpa tujuan yang kekal. Sebaliknya, seorang yang bermutu akan berkata seperti Rasul Paulus, karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat yang ke-21. Kalau saya hidup saya ini kupersembahkan kepada Tuhan. Tapi kalau saya mati, tetap untung. Kenapa? Karena surga telah menanti aku. Nah, saudara, seharusnya hidup kita ini dipakai untuk mempermuliakan Tuhan dengan segala aspek kehidupan kita. Ini tujuan hidup yang benar. Kita hidup dalam dunia ini untuk apa? Memuliakan nama Tuhan yang sudah menciptakan kita. Tahukah Anda, saudara, ketika hidup kita dipakai untuk memuliakan Tuhan, kita merasa hidup ini ada artinya. Kita merasa hidup kita jadi bermakna. Ada orang yang dalam hidupnya yang penting senangnya buat saya semua. Egois. Gak bahagia. Ketakutan. Gak tenang sepanjang hidupnya. Tapi ketika dia mulai berbagi berkat, ketika dia mulai berbagi sukacita, ketika dia mulai menyembah Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupnya itu rasanya itu begitu puas, begitu full, dan hidupnya itu menjadi berarti. Mari muliakan Tuhan dengan hidup kita. Inilah tujuan yang sangat penting, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemudian, hidup kita ini juga harus dipakai untuk mempersiapkan tabungan surgawi kita di surga. Kalau Anda kerja luar biasa keras hari-hari ini untuk ngisi tabungan Anda di bank, ingat, hidup memang butuh uang. Tapi harta tidak bisa dibawa masuk ke surga. Yang bisa apa? Yang bisa adalah pelayanan kita. Apa yang kita buat dalam hidup ini? Apa yang kita buat dengan harta kita ini? Apa yang kita buat dengan waktu kita ini? Itulah yang menjadi pahala kita di surga. Pakailah hidup ini untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Pakailah hidup ini untuk menolong orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang membutuhkan. Itu sama seperti Anda ini ngirim material bangunan rumahmu di surga. Ketika sudah jadi, kita masuk sana, kita mendapatkan rumah yang indah, rumah yang besar bersama dengan Tuhan. Nah, materialnya kita ngirim pada waktu kita masih hidup. Jangan seperti orang kaya yang bodoh, yang selama dia hidup hanya ego yang dia kejar. Semua milik saya, semua untuk saya. Gak peduli pekerjaan Tuhan, gak peduli kepada Tuhan, gak peduli kepada sesama. Ketika mati, habis sudah, tidak ada yang bisa dia bawa. Jadi selagi kita masih hidup, mari persiapkan tabungan surgawi kita di surga. Lewat pelayanan kita, lewat kasih kita, lewat segala aspek kehidupan kita, supaya kita membangun rumah kita di surga yang kekal. Amin. Haleluya.
Dan Tuhan mau kita untuk hidup suci, hidup benar demi pahala surgawi yang kelak kita dapatkan setelah melewati gerbang kematian. Saya ingat ada satu lagu yang begitu indah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus apa? Harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini harus jadi berkat. Tuh ya, hidup ini jangan untuk hal-hal yang sifatnya sementara saja. Karena hidup kita dalam dunia ini cuma sementara, saudara. Siapkan hidup kita untuk menyongsong kehidupan kekal di surga. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan tunggu gak kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Satu lagu yang indah yang mengingatkan kita untuk mempersembahkan hidup kepada Kristus. Haleluya. Nah, yang kelima, ini adalah kebiasaan yang buruk juga, yaitu tidak mau diubahkan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 6 berkata, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ayat ini berkata bahwa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang sempurna. Tapi kita, manusia ciptaannya yang jatuh di dalam dosa, harus diubahkan setiap saat menjadi seperti Yesus. Anda jadi orang Kristen sekian puluh tahun, ini makin mirip Yesus atau enggak? Ada orang-orang yang sudah puluhan tahun ikut Yesus. Kelakuannya sama terus, gak ada perubahan dalam hidupnya. Nah, ini salah, saudara. Ketika ditegur oleh hamba Tuhan, Pak, Bu, kenapa gak mau berubah? Cara ngelesnya luar biasa rohani. Dia berkata, sebagaimana Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya, saya pun tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Aduh, sudah pusing kalau begini caranya. Kenapa? Karena kita ini banyak kesalahan. Kita ini banyak dosa yang harus diubahkan senantiasa setiap saat oleh Tuhan, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Ini namanya metamorfosa, perubahan bentuk. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan, saudara, orang yang tidak bermutu adalah orang yang gak mau berubah. Kenapa gak mau berubah? Keras hatinya. Kalau ditegur oleh firman Tuhan,
oleh hamba Tuhan, ngamuk, tersinggung, marah, mutung, gak mau ke gereja. Sebaliknya, pribadi yang bermutu tinggi adalah pribadi yang senantiasa diubahkan Tuhan, sehingga hidupnya itu makin bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Saya rasa Raja Daud itu adalah pribadi yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena ketika ia ditegur oleh Nabi Nathan atas dosanya dengan Batsheba, dia tidak penggal kepala Nabi Nathan seperti Herodes memenggal Yohanes Pembaptis. Tapi justru ketika mendapat teguran Tuhan lewat hamba Tuhan yang sederhana, ia turun dari tahtanya, ia nangis di depan Tuhan, ia mohon belas kasihan Tuhan, mohon ampunan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, aku ini berkenan kepada Daud yang gak sempurna ini. Kenapa? Karena hatinya itu melekat kepadaku, kata Tuhan. Saudara, mari kita senantiasa mau berubah menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Untuk bisa berubah, kita ini butuh support system. Yang pertama, kita butuh Tuhan sendiri, kita butuh gembala kita butuh gereja kita, komunitas orang-orang percaya untuk mensupport kita, untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita bahkan. Dan ketika kita berubah, saudara, semakin baik. Lihat aja, rumah tanggamu dipulihkan, pekerjaanmu diberkati, pelayananmu jadi berkat ketika ada perubahan yang nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Berubahlah semakin hari semakin serupa dengan Kristus, maka engkau akan melihat penyertaan Allah yang dahsyat itu semakin luar biasa dicurahkan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Nah, yang keenam, saudara, inilah kebiasaan yang tidak bermutu yang lain, yaitu banyak orang Kristen itu gagal dalam pergaulan atau gagal dalam berkomunikasi dengan orang-orang lain. Sangat disayangkan, saudara, orang Kristen banyak gak cocok dengan orang-orang lain. Entah itu pasangannya, entah itu keluarganya sendiri, teman sekantor, teman sekampung, teman segereja, teman sepelayanan, bahkan menjadi batu sandungan. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 13:20, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, orang yang positif, orang yang kalau berkomunikasi itu ngomongnya hati-hati, nggak menyakiti orang, tapi sebisa mungkin memberikan hal-hal yang baik, yang positif, maka orang itu akan jadi bijak juga. Tapi kalau kita berteman dengan orang bebal, apa itu orang bebal? Orang yang udah dikasih pengertian berkali-kali, tetap gak mau dengar, tetap kekeh dengan kesalahannya, itu bebal. Maka orang yang berteman dengan dia pun jadi malang. Nah, hati-hati dengan pergaulan kita. Jangan jadi orang Kristen yang katanya, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi, nah ini tapi, sehari-harinya orang itu pusing menghadapi kita. Sehari-harinya kita jadi batu sandungan. Ih, Kristen kok begitu? Ih, Kristen kok begini? Nama Tuhan gak dipermuliakan. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, seringkali kita ini egois. Mau menonjol sendiri.
Tidak memperhatikan perasaan orang lain. Dalam pergaulan maunya mendominasi. Bahkan nggak sedikit juga yang masih berbohong, mulutnya nggak bisa dipercaya. Oportunis, nggak punya pendirian, selalu curiga dan berprasangka dan lain sebagainya. Nah inilah saudara yang harus betul-betul kita perhatikan. Mari belajar dari Kisah Rasul 241. Yang mencatat gimana cara hidup jemaat mula-mula. Sehingga mereka ini jadi berkat yang luar biasa di dalam pergaulan. Mereka ini saudara kalau kita membaca, bertekun di dalam pengajaran. Jadi mereka bertekun dalam firman yang diajarkan oleh rasul-rasul dan mereka menghidupi firman itu dalam keseharian mereka. Lalu mereka bersekutu. Apa itu? Berkumpul di rumah-rumah, memecah roti, dan berdoa. Mereka bersatu hati. Mereka tidak membiarkan gosip, mereka tidak membiarkan perpecahan ada di antara mereka, tapi mereka bersatu hati dalam kebaikan. Alkitab mencatat mereka ini generous, suka membagikan kepunyaan mereka, supaya yang lain pun bisa merasakan berkat Tuhan. Dan mereka ini sangat baik dalam pergaulan dan komunikasi, sehingga Alkitab katakan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa saudara. Mereka disukai semua orang. Nah coba kita mikir. Ya mungkin dalam hidup ini kita nggak bisa membuat semua orang suka kepada kita. Tapi at least setidaknya siapapun yang bergaul dengan kita diberkati oleh kita. Amin saudara. Janganlah kita menjadi batu sandungan. Tapi marilah kita boleh menjadi berkat senantiasa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari belajar berkomunikasi yang baik. Belajar berkomunikasi yang sopan. Belajar berkomunikasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitasnya itu mantap. Supaya setiap orang yang bergaul dengan kita mendapatkan berkat yang indah. Dan mereka melihat ada Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang-orang Kristen yang gagal berkomunikasi. Tapi ngomongnya, saya ini ibadah kepada Tuhan luar biasa. Pengetahuan Alkitab saya luar biasa. Tapi kemanapun mereka pergi, mesti bentrok dengan yang lain. Jangan, saudara. Supaya hidup kita ini balance, imbang. Maka ketika kita beribadah, kita mengasihi Tuhan, kita pun menjadi berkat bagi sesama kita. Saya berdoa jemaat Aletheia menjadi jemaat yang luar biasa seperti cara hidup jemaat mula-mula. Dan yang terakhir, last but not least, inilah bad habit, kebiasaan buruk yang harus kita perangi, yaitu tidak mau membayar harga untuk bermutu. Barang yang bermutu tinggi, harganya selalu mahal. Pepatah Jawa bilang apa? Ono rego, ono rupo. Coba Anda bayangkan ya, ballpoint merek ST Dupont yang harganya puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Dengan ballpen gratisan yang kita peroleh pada waktu seminar, itu kan value-nya beda. Kalau Anda dapat pulpen gratisan itu, ya sudah, sekali pakai, buang, hilang, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada ilfil dalam hati. Tapi kalau kita dikasih oleh bos kita, ini loh, pulpen ST Dupont, yang sangat mewah, yang sangat mahal harganya, kita akan sungguh-sungguh merawatnya. Kenapa? Kita ngerti pulpen ini dibuat tidak secara massal, tapi secara teliti, dengan tangan, dengan jam kerja yang begitu panjang,
menghasilkan bolpen yang sangat tinggi kualitasnya. Harganya mahal, lain dengan bolpen gratisan. Sama juga dengan jam tangan yang mahal, beda dengan jam tangan yang KW. Kenapa? Jam tangan yang mahal, misal Rolex atau apapun juga yang mahal, itu dibuat dengan sangat teliti. Materialnya beda, semuanya beda, ekspertisnya juga beda. Jam untuk membuatnya juga berbeda waktunya. Ada ratusan jam yang harus dihabiskan untuk membuat satu karya jam saja. Mahal harganya dibandingkan dengan jam yang KW. Itu sebabnya kita mengerti segala sesuatu dalam hidup ini yang baik itu pasti ada harga yang harus dibayar. Demikian juga saudara, dalam hal kerohanian sama. Kalau Anda mau imanmu itu terus bertumbuh bahkan di masa-masa yang sulit, Anda harus bayar harga. Gak bisa cuma doa Tuhan, kuatkan imanku, selesai. Gak bisa saudara. Matius 16:24 mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kadang kalau kita mengikut Yesus, kita harus melewati jalan yang sepi karena kita sendirian. Kadang kalau kita mengikut Yesus, memanggul salibnya, maka kita ini harus diperhadapkan dengan situasi-situasi yang begitu sulit dalam kehidupan kita. Tapi kita memilih untuk tetap berjalan di dalam firman-Nya. Kadang kita harus menanggung kerugian. Kadang kita harus memendam perasaan karena kita melakukan yang benar, sementara yang lain tidak. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita berani membayar harga, maka kita pun mendapatkan yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus sendiri. Demikian juga kalau kita aplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia pendidikan, karir, keluarga, masa depan, orang-orang yang berani membayar harga akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Kalau Anda pernah nonton MasterChef Amerika season 2012, maka Anda akan jumpai seorang wanita yang bernama Christine H. Christine H ini keturunan Vietnam, dia sudah menjadi warga negara Amerika. Dan Christine H ini mengalami kebutaan ketika dia berusia 19 tahun. Ingat ya, dia bukan buta dari lahir, tapi ketika dia usia belasan tahun, dia mengalami begitu banyak masalah mata. Dan akhirnya usia 19 tahun, kedua matanya buta semua. Ini satu hal yang berat sekali, karena dia pernah merasakan menjadi orang yang normal matanya. Tapi saudara, orang ini punya keinginan untuk menjadi seorang chef yang sukses. Dia suka masak. Dan bayangin saudara, bagaimana seorang buta itu bisa masak, bisa memotong-motong bahan makanan tanpa dia harus terluka. Bukankah dia harus bayar harga untuk bisa menjadi seorang chef yang hebat? Karena dia nggak bisa melihat, dia menggunakan indera penciumannya untuk mencium setiap materi, ya, setiap bahan yang akan dipakai. Dia juga berlatih bagaimana memotong yang benar. Dia berlatih bagaimana memasak yang benar. Dan pada waktu ada di galeri MasterChef pertama kalinya, ketika dia masuk dengan tongkatnya sambil dituntun, juri-juri itu kaget. Kenapa? Karena baru kali itu ada seorang yang tidak bisa melihat menjadi kontestan MasterChef. Dan luar biasanya, orang ini menang pada season 2012. Dan dia berkata, I am a living proof that dreams come true against
all odds. Christine Han berkata, aku adalah bukti bahwa ketika aku berusaha keras, ketika aku berjuang, ketika aku membayar harga, maka setiap mimpiku boleh menjadi kenyataan. Jadilah orang-orang Kristen yang ngerti memang kualitas yang baik harus dibayar dengan hal-hal yang luar biasa juga. Supaya apa? Supaya kita berani membayar harga untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, kesimpulannya apa, saudara? Ayo tanggalkan 7 kebiasaan orang Kristen yang nggak mutu ini. Itu apa? Tidak bisa ngatur waktu, selalu berpikir negatif. Gantikan itu dengan mengenakan pikiran-pikiran Kristus. Kemudian tidak mau bertumbuh lagi, nggak punya tujuan hidup yang jelas, tidak mau diubahkan Tuhan, gagal dalam pergaulan, tidak mau bayar harga untuk bermutu. Tinggalkan 7 kebiasaan orang Kristen yang tidak bermutu ini. Dan mari kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Caranya bagaimana? Tinggal dibalik aja yang 7 ini. Mari belajar ngatur waktu. Mari selalu berpikir dengan iman. Dan kita percaya ketika kita berpikir dengan iman, Tuhan memberkati kita. Mari bertumbuh terus. Mari miliki kehidupan dengan visi yang jelas. Mari kita senantiasa mau diproses Tuhan menjadi lebih baik lagi. Mari kita jadi orang-orang yang pintar bergaul, jadi berkat dalam pergaulan. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang berani bayar harga mengikut Kristus. Saya percaya Tuhan memberkati dan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami terima, kami dikoreksi hari ini. Dan kami mau Tuhan untuk sungguh-sungguh meninggalkan 7 kebiasaan yang tidak bermutu ini dari dalam kehidupan kami. Dengan kekuatan kami Tuhan, rasanya mustahil, tapi kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan. Memang kebiasaan-kebiasaan yang sudah kami lakukan selama puluhan tahun tidak mudah tergantikan begitu saja. Tapi kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati orang-orang yang mau berjuang bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan semakin hari diubahkan, semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dan bersama dengan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan kami pun kami persembahkan kepada Tuhan, sehingga setiap kebiasaan yang kami bangun hari-hari ini boleh menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan-kebiasaan yang bermutu tinggi, sehingga hidup kami pun boleh diberkati dan menjadi berkat. Meteraikan firman ini dalam hati kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman yang setia, dan oleh karenanya hidup kami diberkati, dipulihkan, dan disertai oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini, kiranya berkat kasih anugerah dan penyertaan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai mereka, memberkati mereka sekarang sampai selama-lamanya. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat, kasih anugerah, dan penyertaan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya boleh menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.